Hajime mashite, watashi wa onamae wa Mahesa desu. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 39, bab 40, dan lampiran 16. Pantengin terus yuk videonya dan simak baik-baik. Nah, pada bab ini kita akan membahas materi tentang Dona Gaikokugo ga Dekimasu, yang artinya kamu bisa berbahasa asing apa? Sebelum kita bahas lebih jauh, saya akan memberikan kosakata asing terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini ada Guten Morgen yang berasal dari bahasa Jerman atau Doitsugo. Terus yang kedua ada Ni Hao yang berasal dari bahasa Mandarin atau Jugokugo. Terus yang ketiga ada Bonjour yang berasal dari bahasa Perancis atau Furansugo. Terus yang keempat ada Hello yang berasal dari bahasa Inggris atau Eigo. Dan yang kelima ada Assalamualaikum yang berasal dari bahasa Arab atau Arabiago. Terus ada Ohayo gozaimasu yang berasal dari bahasa Jepang atau Nihongo. Selanjutnya ada kosakata tarian atau dansu. Nah, yang pertama di sini ada tari kecak atau kecak dansu. Terus ada tari saman atau saman dansu. Lalu ada tari jaipong atau jaipong dansu. Nah, selanjutnya di sini ada kosakata olahraga atau sportsu. Yang pertama ada bola pingpong, terus ada badminton atau bulu tangkis, terus ada sepak bola, terus ada bola basket. Nah, terus selanjutnya ada bola tenis, ada silat, dan ada bola voli. Nah, langsung kita ke contoh pola kalimatnya saja ya. Nah, di sini ada pola kalimat yang pertama. Nah, pola kalimatnya itu watashi atau orang sang wahal ga dekimasu, artinya saya atau orang bisa melakukan hal titik-titik. Nah, di sini ada contoh dari pola kalimat yang pertama, yaitu watashi wa nihongo ga dekimasu, yang artinya saya bisa berbahasa Jepang. Terus ada ismi sang wa badminton ga dekimasu, yang artinya ismi bisa bermain badminton. Nah, lalu ada pola kalimat 2. Nah, pola kalimat 2 ini berbentuk pertanyaan. Nah, polanya itu hal ga dekimasu ka, apakah kamu bisa melakukan hal titik-titik. Nah, kan jika ditanya apakah kamu bisa, pasti jawabannya itu antara iya atau tidak. Nah, jika kamu menjawabnya iya, yaitu hai dekimasu. Nah, kalau jawabannya tidak, berarti iye dekimasen. Nah, ada contoh kalimatnya, yaitu jaipong dan suga dekimasu ka, yang artinya apakah kamu bisa menari jaipong. Nah, jika kamu menjawab iya, berarti hai dekimasu, yang artinya iya, saya bisa. Jika tidak, iye dekimasen, yang artinya tidak, saya tidak bisa. Lalu ada pola kalimat yang terakhir, yaitu pola kalimat 3. Ini juga sama, berbentuk pertanyaan. Nah, polanya itu dona hal ga dekimasu ka, yang artinya kamu bisa hal apa. Untuk contoh kalimatnya, di sini itu contoh kalimatnya berupa pertanyaan dan jawaban. Dari sini pertanyaannya itu dona supportsu ga dekimasu ka, yang artinya kamu bisa olahraga apa. Nah, terus jawabannya itu tenis ga dekimasu, yang artinya bisa bermain tenis. Nah, kalau misalkan jawabnya tidak bisa apa-apa, berarti nani mo dekimasen. Jadi kalau nani mo dekimasen itu berarti kamu buat jawab tidak bisa apa-apa. Selanjutnya bab 40 atau pingpong ga tokui desu. Nah, yang pertama ini ada kosakata kan pada bab 40 ini membahas tentang kemahiran. Nah, di sini itu ada kosakata tentang kemahiran. Yang pertama itu ada memasak atau ryori, bermain gitar atau gitar, melukis atau bernyanyi atau uta, bermain piano atau piano. Nah, lalu di sini saya menambahkan kosakata. Ada kosakata tokuina, hetana, dan jouzuna.
Untuk penempatan di belakangnya itu, kalau dia berdiri sendiri, dia itu kata sifat bentuk na. Tapi kalau digunakan untuk kalimat, nah di belakang ini tidak digunakan. Nah, untuk arti dari tokuina yaitu mahir, hetana itu tidak mahir, jouzuna itu mahir. Nah, kan arti dari tokuina dan juzuna itu artinya sama, yaitu mahir. Nah, tetapi penggunaan ini berbeda. Tokuina itu digunakan untuk diri sendiri atau orang lain, sedangkan juzuna itu digunakan untuk orang lain saja. Untuk contohnya seperti apa? Contohnya ini ada pada kalimat satu. Nah, pola kalimat satunya itu watashi atau orang sang wa halga tokui jouzu heta des. Nah, untuk kata sang ini, karena kan pokoknya ingat kalau sesudah kata orang itu ada kata sang. Nah, terus ini tuh yang digaris bawahi ini tuh pilih salah satu, mau tokui jouzu atau heta, karena kalau dipakai tiga-tiganya itu artinya salah. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu yang pertama, watashi wa basuketo ga tokui desu, yang artinya saya mahir bermain basket. Terus ada Andi sang wa utaga heta desu, yaitu yang artinya Andi tidak mahir bernyanyi. Terus ada Andi sang wa nihongo ga jouzu desu na, yang artinya Andi mahir berbahasa Jepang ya. Nah, untuk penggunaan ya di sana itu untuk kita merespon orang lain. Kalau orang lain itu mahir berbahasa Jepang, jadi kan misalkan dia tuh Andi sang wa nihongo ga jouzu desu ne, Andi mahir berbahasa Jepang ya. Nah, untuk biar tidak pusing sini saya akan memberikan contoh percakapannya. Nah, di sini tuh kata Andi itu ima sang wa nihongo ga jouzu desu ne, yang artinya Ima mahir berbahasa Jepang ya. Nah, kata si Ima ini menjawab, iye, mada-mada des, enggak kok, biasa saja. Nah, ini tuh merupakan bentuk seperti menandakan diri saat dipuji. Nah, karena kan jadi arti dari mada-mada des ini tuh kan enggak kok, biasa saja. Nah, karena kan jika kita dipuji oleh orang lain, misalkan, ih kamu hebat ya, bisa ini, bisa itu. Nah, karena kan kita suka jawab enggak kok, biasa aja, karena seakan-akan kita tuh merendahkan diri gitu. Nah, selanjutnya pola kalimat dua. Nah, pola kalimat dua ini berbentuk pertanyaan. Nah, polanya itu hal nonaka de naniga ichibang tokui desu ka, yang artinya kamu paling mahir dalam hal apa. Terus ada hal nonaka de naniga ichibang heta desu ka, yang artinya kamu paling tidak mahir dalam hal apa. Nah, untuk contoh kalimatnya di sini si Andi ini bertanya kepada Ima, Suppootsu no naka de naniga ichibang tokoi desu ka, yang artinya kamu paling mahir dalam olahraga apa. Nah, si Ima ini menjawab, badminton ga ichibang tokoi desu, yang artinya saya paling mahir bermain bulu tangkis. Untuk contoh lagi, sini tuh Andi juga bertanya kepada Ima, Suppootsu no naka de naniga ichibang heta desu ka, kamu paling tidak mahir dalam olahraga apa. Ima ini menjawab, pingpong ga ichibang heta desu, saya paling tidak mahir bermain tenis meja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke lampiran 16. Nah, di lampiran 16 ini kita akan membahas tentang budaya Jepang, yaitu dan budaya Jepang ini tuh termasuk permainan yang bernama Achi Muite Hoi, yang artinya berpaling ke sana hai. Nah, sekarang kita coba ya permainan Achi Muite Hoi ini. Sekarang saya akan menjelaskan cara bermainnya. Pertama-tama, dua orang pemain melakukan janken atau sweep. Gu atau batu menang melawan coki atau gunting. Coki atau gunting menang melawan pa atau kertas. Pa atau kertas menang melawan gu atau gunting. Bila keduanya mengeluarkan hal yang sama disebut aiko atau seri, sehingga harus janken sekali lagi. Orang yang menang janken akan menyebutkan Achi Muite Hoi sambil menunjuk arah dengan jarinya. Jarinya itu bisa ke atas, bawah, kanan, atau kiri. Atau boleh ke arah mana saja. Nah, dan seorang lagi harus menengok ke arah yang berbeda dari arah jari lawannya. Bila dia menengok ke arah yang sama dengan dengan arah jari lawan tersebut, berarti dia kalah.
Nah, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian. Arigatou gozaimasu.